Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, subscriber yang yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini, berbahagia karena saya berada di lukisan harimau. Wah, harimau berbahagia di depan enam balong. Saya sambil pegang sapu. Ini saya bawa pusaka. Ini pusaka saya, pusaka yang bikin kenyang. Godok dan sapu singkong. Ini isinya singkong semua ini isi. Alah, berbahagia. Saya sudah di depan rumah salah satu praktisi paranormal di daerah Ciberem, Kabupaten Kuningan, Kuningan Jawa Barat, gunung, pucuk gunung. Jadi beliau adalah salah satu titisan dari Nyi Roro Kidul dan Dewi Lanjar, dan semua banyak titisannya banyak. Jadi saya bincang-bincang dan beliau juga sudah menyiapkan beberapa mediator melakukan komunikasi. Wah, pegal-pegal datang dari Jogja, Serandil, muter dan sana nih Pembatasan Brebes meneng muter keliling taprak lah. Jazakumullah jasa kepada sahabat-sahabat subscriber kang wis mejet abang-abang chat channel Ujang Wistomi. Mohon. How are you semuanya? I'm fine. How are you? I'm fine. I home. My home to Cirebon. My home to Cirebon. You home. Si caprak itu kampret yang caprak coba sifat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar wis perbaiki sholat sahabat. Kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, rawedeng, rayu, kadas kurap, kempret, bepak. Mana setan belek? Oh ayo setan belek, setan belek nggak ada kabur. Setan belek efek. Tidak sama caprak serak masuk angin. Ini ada balong gemercik air. Assalamualaikum. Siapa? Boleh silakan Pak. Nah, sahabat, saya sudah berada di kediaman beliau di bincang-bincang. Pak, saya Ujang Wistomi. Bapak dengan Bapak siapa Pak? Bapak Aib. Bapak Aib. Oh, dengan nama asli? Nama asli Aib Damiri. Bapak Aib Damiri. Nah, saya datang dari Cirebon nih Pak, jauh-jauh. Saya mau bincang-bincang. Bapak sudah lama Pak menjadi praktisi Pak? Mulai tahun 2005. Oh, dari 2005. Berarti dulu belajar tirakatnya di mana Pak? Saya dulu belajar ngaji sama Mbah Yes Saripudin, Pekalongan, Rawo Kembu Pekalongan.
Setelah itu saya terus puasa, terus saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan saya dapat karomahnya di para kiai terus dari guru-guru saya. Tapi alhamdulillah pas saya udah berapa tahun saya itu menderita terus, dicoba sekian tahun dari anak, dari istri semua saya dicoba sampai menderita. Alhamdulillah sekarang saya sabar, terus gitu saya ketemu sekarang alhamdulillah bisa saya jadi ngerawat dari Sumur Bandung. Jadi banyak orang yang datang ke sini tiba-tiba itu kalau datang ke sini tiba-tiba ada yang pingsan, ada apa kalau yang itu memang ada negatifnya gitu. Terus saya tanya dari mana, katanya ada dari Guna-Guna, ada yang dari Santet, tapi dengan atas izin Allah. Terus kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya Allah sembuhkanlah ya orang ini ya Allah. Bila mana ada yang masuk atau jin atau siluman, ya Allah kami mohon pada Engkau ya Allah, pengeluarkan makhluk-makhluk ini ya Allah dan kembalikan kepada kerajaan ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allahu akbar, langsung roboh gitu. Nah dulu sebelum tahun 2005 itu kesibukannya apa Pak? Saya dagang bakso. Oh dagang bakso. Di mana Pak jual? Di sini, dari sini. Oh dari sini. Iya, saya dagang bakso keliling apa gitu ya. Itu bari bawa anak-anak saya kan di rumah sakit kan 40 hari itu prematur gitu, saya bawa-bawa kemana, bari dagang, bari nganggiling, bari nyusuan gitu, bari ngurus istri, ngurus ibu. Terus kedatangan ibu yang dari Wetan saya diurus di sini sampai meninggalnya saya antarkan ke sampai kelama saya adani gitu. Nah saya tertarik Bapak ini kan titisan dari Panji Roro Kidul, Dewi Lanjar dan siapa lagi Pak? Terus itu awal mulanya gimana Pak? Ratu Kencana Sari. Nah itu awalnya gimana bisa menjadi titisan dari Panji? Awalnya anak saya itu kemasukan. Ya, kitanya nggak percaya kayak gitu-gituan. Ternyata pas saya minta obat kali ada yang membantu, terus kita doain kita nggak ini, terus akhirnya anak itu saya minta petunjuk, saya datang ke Cimulya. Itu saya datang ke Cimulya, saya anterin ke Puncak Manik, ada petunjuk suruh datang ke Sumur Bandung, suruh minum airnya. Nah, berarti itu tempatnya dari Nyi Ratu Kidul di situ ya Pak? Di situ. Nah saya tertarik, ini banyak sekali lukisan-lukisan, bisa diceritakan Pak? Ini ada lukisan. Hari lukisan ini sambil berdiri bisa Pak? Bisa. Hari lukisan ini adalah istilahnya simbolis kehidupan orang yang termasuk ada kan yang datang ke sini, ada yang bertengkar dalam masalah rumah tangga, ada rumah tangga yang tidak romantis. Terus saya kasih tahunya ini loh, seperti ini. Kehidupan orang teh dengan dalam rumah tangga saling kasih dan saling sayang. Kita dilahirkan di alam dunia dengan lahir ibu itu, jadi kita harus menghormati istri, dan istri itu kalinya seorang ibu, dan bapak itu suami itu kalinya seorang bapak. Nah itu ada Semar sendiri gimana maksudnya? Kalau Semar itu adalah simbolis, Semar itu adalah sembunyi di tempat caang. Kalau kita kemana-mana jadi nggak pernah pakaian seperti ustadz, nggak pernah kepakaian paranormal, membawa tas. Semar itu menandakan bahwa ini melihat ke atas itu, kita setiap nafas itu baru percaya kepada Allah, kadu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ini tauhid ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita harus yakin, kita harus diciptakan di dunia ini harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya semua. Ini yang betulnya gini, ternyata ilmu semua. Nah itu sendiri siapa? Gambar siapa? Ini adalah Bima. Ini Bima. Bima itu mukanya serem panjang, tapi punya kuku panjang. Dia selalu dan menjaga, selalu taat kepada rajanya, dan biarpun mukanya serem tapi hatinya itu bersih. Ini yang punya kuku panjangnya berarti sesosok di Agung Macan Putih termasuk. Ini adalah Dewi Naga Biru. Ini Naga Biru ini, yang naga itu kadang-kadang ya seperti melambangkan Dewi Lanjar. Kadang ada hitam, kadang ada putih. Ini sendiri apa ini Pak?
Kalau ini adalah ada yang ngasih ini, ini baru ini yang ngasih nih. Ini termasuk ini saya tahu ini masalah ini mah. Yang ini soalnya ini ada yang ngasih ini dulu saya mau patang yang kena dari Bali itu karena yang mau ditumbalkan, terus tiba-tiba saya dua malam saya ngambil orang-orang suruh ngaminkan doa saya, alhamdulillah dikabul oleh Subhanahu Wa Taala, itu jin-jin itu kabur, terus bisa anak itu bisa sembuh, orang sini juga Ciberem juga, terus tiba-tiba saya ada yang ngasih patung ini, ada yang ngasih patung Nah, itu. di mana? Patung di mana? Ini patung ini. Kalau ini juga Boleh, saya kesini Pak. boleh Pak, silakan. Ustaz, silakan. Nah, itu patung apa itu Pak? Ini patung Rahwana, patung Rahwana. Kita disimpan doang, sampai ada yang ngasih, orangnya punya ini sakit-sakitan melulu. Pas begitu ternyata ini ada patung. Patung itu ternyata patung ini suka mengganggu. Makanya di Bali ini kalau ada yang mintanya saya kasih. Kalau ini? Nah ini ceritanya. Kalau ini dulu di daerah Cimara ini ada orang yang punya ini sama foto ini sakit-sakitan dan satunya kemasukan. Terus di kemasukan ditanya emang siapa yang masuk nuduh ke dina foto. Saya nggak mau mas, tolong saya bawa. Nah, makanya saya bawa di sini. Ternyata ini sering masuk, gitu. Tapi masuk itu suka ngamanatkan saya harus berbuat baik, harus dengan ikhlas sabar. Ini keris apa itu Pak? Ini keris Singabarong. Ini keris Singabarong itu dikasih dari Jama Kolot. Saya nggak kenal Jama Kolotnya gitu. Kesininya itu jama aki-aki sore habis asar. Habis asar itu bawa buntelan, tapi kakinya ini dibuntel apa namanya itu, pakai kain putih. Tapi minta ya dikasih Pak mau apa? Mau teh manis apa kopi? Teh manis katanya punya darah gula. Terus minta kopi, dikasih kopi katanya. Saya nggak pernah ngopi, saya minta teh tawar aja sama uang 5.000, dikasihkan 5.000, terus ujung-ujung ngasih ini keris ini, nama katanya keris Singabarong dari Mataram. Boleh Pak. Punten. Nah, boleh kita melakukan proses mediumisasi untuk memanggil Nyi Ratu Kidul Pak? Boleh. Sahabat, saya akan untuk melakukan pemanggilan Nyi Ratu Kidulnya. Bismillah, itu aku yang diambil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalam. Allahumma shalli ala Assalamualaikum. Bapak ditanya. Assalamualaikum. Ini saya dengan siapa saya bicara? Oh, Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul sudah lama tinggal di daerah sini, Kanjeng Ratu. Nah, gini Kanjeng Ratu Kidul, kan Kanjeng Ratu itu kan identik dengan laut. Kenapa kok ini ada di pegunungan gitu? Gimana Kanjeng Ratu? Di sini itu Petilasannya Kanjeng Ratu. Berarti di daerah sini ada petilasannya Kanjeng Ratu. Berarti Kanjeng Ratu kan dekat ke
laut. Oh, daerah sini deket sama laut. Dekat ya, Pak, laut? Ya, jadi terowongan antara sumur itu ada Situ. terowongan ke sumur atau ke laut gitu. Ada. Oh, berarti ada terowongannya. Ada Jadi terowongan. kalau Kanjeng Ratu itu lagi bete di laut bisa ke sini gitu, ke daerah pegunungan. Nah, Kanjeng Ratu itu sudah lama kenal sama Bapak ini, atau sering Bapak Aib itu sering dipanggil atau gimana? Atau karena senang sama Bapak Aib atau gimana? Kenalnya baru-baru. Oh, kenalnya baru. Belum lama semenjak. Gimana itu proses kenalannya itu, bisanya Kanjeng Ratu bisa mengenal Pak Aib itu gimana? Karena ada seneng Kanjeng Ratunya atau gimana Dia udah ada dari sananya. Mhm. Terus suka ziarah di situ. Oh, suka jalan di situ. Hmm. Kanjeng Ratu emang di situ tuh tempat petilasan apa sih? Banyak yang datang ke situ Kanjeng Ratu. Iya. Oh, banyak. Rata-rata dari mana saja dan minta apa saja Kanjeng Ratu? Ada banyaknya yang minta kekayaan. Oh, kekayaan. Terus Kanjeng Ratu sendiri dikasih gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Ada acara-acara pakai tumbal atau gimana Kanjeng Ratu? Atau syarat-syarat tertentu? Enggak. Ada syarat-syarat tertentu? Harus gimana kalau dikasih kekayaan? Dalam di sini Atau puasa, tirakat, atau mandi, atau gimana? Atau oh, cuman mandi doang. Mandinya berapa kali Kanjeng Ratu? ya, tergantung ada yang bawa ya kasih. Oh, tergantung ada yang bawanya. Berarti minimal berapa kali mandi? Sekali juga bisa nanti. Nah, Kanjeng Ratu itu datang ke daerah gunung ini itu berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, atau gimana? Setiap jam. Oh, setiap jam pasti ke situ. Jadi kalau lagi nggak suka di laut, Kanjeng kan tinggal. apanya? Kalau Kanjeng kan tinggal situ udah ada di situ. Oh gitu. Nah, selain di situ di mana lagi di daerah sini Kanjeng Ratu? Apa cuman di situ? Di situ aja. Oh, di situ aja. Nah, terus Pak Aib ini kalau manggil Kanjeng Ratu itu harus ada syarat-syarat tertentu atau emang langsung manggil aja Kanjeng Ratu? Manggil. Oh, langsung manggil aja. Jadi sering kesini juga ya Kanjeng Ratu, sering? Oh. Nah, Kanjeng Ratu sendiri kenal dengan Dewi Lanjal, Nyi Blorong, kenal? Itu apanya Kanjeng Ratu Nyi Blorong sama Dewi Lanjal? Anak. Apanya? Anak. Oh, anaknya. Kalau minta yang jahat itu ke Nyi Blorong. Oh, ke Nyi Blorong. Itu anak nomor berapa Nyi Blorong Kanjeng Ratu? Dua. Oh, anak kedua. Jadi kalau yang itu anak hasil turunan sama siapa suaminya Kanjeng Ratu? Dari Sunan. Dari Sunan siapa Kanjeng Ratu? Nggak mau nyebutin. Oh, nggak mau nyebutin. Ya udah, terima kasih ya Kanjeng Ratu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Kanjeng Ratu. Itu yang nanti laki-laki mau manggil siapa? Itu buyut Mangkubumi, itu mah kalau buyut Mangkubumi bisa, buyut Mangkuija bisa, terus buyut Sangkan Bumi bisa, terus buyut Bodas juga bisa. Di sana aja? Bisa, iya di sana. Kita Sahabat ini mau manggil Buyut Bodas lagi di depan. mengambil Sunan Bonang juga, insya Allah bisa masuk. Buyut Bodasnya nggak apa-apa. Atau Prabu Siliwangi? Iya, harus bisa. Oh, Prabu Siliwangi. Nah itu emang Ratu Kidul kalau lagi bete di laut bisa ke sini ya Pak?
Ya, itu ke situ terus kalau ikan itu ada petilasannya. Oh, ada petilasannya. Berarti Petilasannya. bosan di Cuma laut kayak gimana? kita tugasnya jangan sampai nyimpang, kan Mana harus itu ya? meluruskan. Itunya siapa? Kan, Mana? Di sini. Di sini aja. Sini aja. Ini mau manggil Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Apa boleh bakar saja. Prabu Coba Siliwangi. Prabu Siliwangi aja, kan identik macam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السلام السلام الله أكبر Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa, Pak? Saya Buyut Putih. Oh, Buyut Putih. Buyut Putih itu siapa, Buyut? Buyut Putih itu nama aku aslinya. Siapa Buyut Putih? Sastro Miharjo. Sastro. Miharjo. Oh, Sastro Miharjo. Itu aslinya dari mana? Saya keturunan Cirebon. Oh, keturunan Cirebon. Itu yang tinggal di petilasan itu juga? Atau yang tinggal di rumahnya Abah Saeb ini? Abah Aeb? Yang nungguin Abah Aeb tah? Saya udah 6 petilasan. Oh, 6 petilasan. Ngapain aja di 6 petilasan? Saya manggilnya Aki atau apa? Atau Uyut atau apa nih? Buyut saya. Oh, Buyut saja. Nah, tapi Buyut apa? Bodas. Iya. Nah, Buyut Bodas tuh kenapa sih namanya Buyut Bodas, enggak Buyut Hideng, tak Buyut Berem? Kenapa, sejarahnya gimana misalnya Buyut Bodas? Saya yang putih, Soekarno yang hitam. Oh, Soekarno Dua yang... saudara saya. Oh, saudara. Saudara saya. Nah, sudah kenal lama ini Buyut sama Pak Aep ini? Sudah? Kenal. Oh, sudah kenal. Melas saya lihat. Oh, melas. Melas kenapa Buyut? Rasanya saya betah Betah gimana Buyut? dengan si Mas ini. Oh, sama Mas ini betah. Nah, ini Buyut. Buyut itu kan tinggal di sekitaran sini nih. Itu berbentuknya, wujudnya seperti apa sih Buyut? Saya bisa apa saja. Enggak yang biasa bentuknya harimau atau apa, ular atau gimana? Saya bisa jadi ular putih. Oh, bisa jadi ular putih. Nah, terus bisa jadi apa lagi? Saya jarang menjelma. Oh, jarang menjelma. Ya, Biasa menjelmanya menjelma apa Buyut? Semarta atau apa tuh? saya ini Oh, ular. Ular. Ini ular apa itu? Ular naga atau ular sanca? bisa putih, Hmm. bisa hitam. Oh, bisa putih, bisa hitam. Itu tuh bentuknya kepala atau gimana? Ini kepala ya? Kepalanya ini? Ya, kepala. Oh, kepalanya gini gitu. Nah, itu bisa bahaya kalau ada orang yang benci sama Pak Aep atau itu bisa datang ini Buyut, Bisa. ularnya. Kalau dibutuhkan bisa. Oh, panjangnya berapa meter ini Buyut? 40 meter. Waduh, 40 meter Mm-mm. panjang. Mm-mm. Nah, tinggalnya di sini itu di mana? Coba bisa ditunjukkan Buyut. Saya tinggal sumur
Bandung. Oh, di Sumur Bandung. Oh, berarti yang jaga di sana. Iya. Nah, sama Nyi Ratu Kidul yang tadi dipanggil sama Paip ini kan titisan daripada Nyi Ratu. Itu kenal tidak, Buyut? Oh, kenal. Kenal baik atau hanya sekilas saja? Di alam saya sama baik. Oh, sama baik. Baiknya Mm-mm. tidak ada unsur apapun dengan saya. Banyak yang minta-minta ke Buyut untuk menyimpang gitu, minta kekayaan. Banyak, Buyut. Ada tapi saya tidak ngasih. Oh, tidak ngasih. Ngasih. Ngasihnya gimana, Buyut? Kalau orang-orang minta terus ngasihnya itu gimana? Harus sepikiran. Oh, harus sepikiran. Pikiran. Itu kenapa, Buyut? Ularnya kenapa? Mau pergi? Tidak. Nah, sama Prabu Siliwangi kenal nggak, Buyut? Selalu kenal. Kenapa? Kenal. Oh, kenal. Nah, saya mau nanya, Prabu Siliwangi itu siapa, Buyut? Itu keturunan leluhur Oh, keturunan leluhur. sebelum Islam datang. Ini Paip yang suka dipanggil ini mau bodas ini, tah? Kalau ini jarang dipanggil tapi sering Buyut Mangkuk Bumi. Oh, berarti Mangkuk Bumi ini yang menjagain Paip itu ini, yang ular. menjaga itu. Tekop ada yang apa siring begitu udah tiba-tiba musuh itu jatuh. Ularnya datang gitu. Kalau yang lagi doakan melawan saya, ini yang ngebelit. Oh, ini yang ngebeli. Ini panggilannya Siti. Oh, Siti. Siti apa? Siti Alfaroh. Iya. Kalau tadi Buyut Bodas, kalau ini dimasukin Siti. Kenapa, Buyut? Mau keluar? Tidak. Tidak. Ada yang disampaikan? Ada yang mau disampaikan nggak, Buyut nih? Yang disampaikan sama si Mas. Mas, Iya. Sok sampaikan. bersihkan hati terus. Pikir terus ya. Ntar kamu ada perubahan ya. Insya Allah. Amin. Ijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang menghina kamu mungkin, tapi sabar. Sabar kamu. Nah, tadi itu berubah atau gimana? Ini adalah Oh, ada lagi. Berarti ularnya tadi udah berubah. Mangkuk Bumi. Oh, ini Mangkubumi. Ini saya ngomong dengan ular Mangkubumi atau Mong Bodas? Buyut Bodas? Masih Bodas. Oh, Masih. masih Buyut Bodas katanya, Pak. Belum berubah, belum ya? Maksudnya apa ya gini-gini nih? Kenapa? Ini perjalanan saya. Oh, Perjalanan. perjalanan gini. Oh, jalan ular gini. Ngeleot gitu. Nah, itu arti ngeleot itu gimana? Kalau ular perjalanannya. Jadi pasti ngeleot gitu. Iya. Itu tandanya apa itu, Buyut? Jadi dia ngikutin saya begitu. Harus lurus. Oh, kenapa gitu? Jangan lurus, ngikutin ular. Ya. Kalau lurus jangan mengkal harus jujur. Harus tegak. Oh, berarti ular salah itu ya? Iya, salah, jangan ikuti. Oh, jangan diikutin. Berarti saya jangan ngikutin Buyut. Ya, Buyut atau gimana? jangan warneo. Kamu harus tegak. Tegak ya. Jadi Tegak lurus. ya, terima kasih ya Buyut atas nasihatnya. Pak disadarin aja nih, Pak. Assalamualaikum. Itu tadi siapa, Pak? Kerasnya nggak masuk? Siapa? Ya. Enggak. Siapa tadi? Enggak. Oh, enggak. Kerasanya gimana, Pak? Ya, suka jadi ini gerak dulu saya. Oh, gerak. Iya, ada yang gimana ya? Ada yang gerak-gerakin gitu. Iya. Jadi yang tadi kayak ular-ular gitu ada yang gerakin. Iya.
Itu tadi siapa mau ular itu gimana? Maksudnya jangan diikutin gimana Pak? Ya jangan gitu, kalau ular itu kan intinya itu kan belok. Nah satu dua itu istilah simbolisnya, kalau ular itu berarti kalau kita ngikutin ular itu jalan yang negatif. Jangan kita harus ngikutinnya buyut bodasnya lurus, dari bodas itu hatinya Buddha ya seperti Bapak Semar kan gitu. Itu ke situ juga kan gitu. Jadi untuk mempelajari itu dengan syahadat dan sholawat dan fatihah. Jadi fatihah itu kan untuk meluruskan juga. Semua itu fatihah. Terima kasih Pak bincang-bincangnya, terima kasih Pak. Matur nuwun. Matur nuwun. Sahabat, itu saya sudah bincang-bincang dengan Bapak siapa tadi Pak? Bapak Mas Aib. Bapak Mas Aib. Nah, beliau adalah seorang praktisi di daerah Kuningan. Nah, dan mudah-mudahan doakan saya Pak. Amin. Saya doakan. Dan saling kita doa mendoa. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah, dan beliau ini adalah seorang titisan dari Nyi Roro Kidul dan juga siapa tadi Nyi Bodas siapa Buyut Bodas dari Nyi Roro Kidul, Buyut Bodas dan Buyut Semar juga ya. Semar. Oh, komplit semua dari sini, komplit karena beliau adalah megang situs ya. Mudah-mudahan ini menjadi contoh bahwasanya itu semua adalah syariat, hakikat tetap Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.